Drama udah, film superhero juga udah. Film horor apalagi, banyak malah. Sekarang giliran film lokal yang konyol-konyolan. Film Indonesia yang goblok-goblokan. Tapi tentu saja konyolnya bukan sembarang konyol. Karena ini film yang disutradarai oleh Timo Tjahjanto. Yes, The Big Four akhirnya tayang. Halo Sobat Kripik, balik lagi bersama gue Rangga di podcast Kripik Film. The Big Four yang satu ini bukan film tentang band thrash metal, Slayer, Metallica, Anthrax, dan Megadeth. Melainkan sebuah tontonan kegoblokan dalam bentuk action komedi garapannya Timo Tjahjanto. Sebetulnya nggak begitu heran waktu gue tahu Timo bakalan bikin film lawak. Karena meski film-film sebelumnya kelihatan serius dan serba berdarah-darah, kalau dilihat lagi di sana memang banyak bertebaran humor. Termasuk di film Rumah Dara yang disutradarai dulu barengan sama Kimo Stambul. Bedanya kali ini The Big Four sejak awal memang sudah diniatkan untuk nggak serius. Jadi meskipun durasinya nanti masih berlumurkan adegan-adegan tak bermoral khasnya Timo, balutan komedinya akan terasa lebih dipertebal, terutama di sekuen action yang sengaja ditreatment senyeleneh mungkin agar kita nantinya bisa ngetawain. Dibintangi oleh Abimana, Ari Kriting, Putri Marino, Christo Immanuel, dan juga ada Lutesa. The Big Four tahu bagaimana memaksimalkan panjang filmnya yang 2,5 jam untuk membuat kita nantinya bersenang-senang seperti sedang lagi liburan. Dengan premis yang tak muluk-muluk alias sederhana banget, memberikan The Big Four keleluasaan untuk menjejalkan penceritaan bukan hanya oleh bagian yang memang diperuntukkan sebagai narasi. Narasi untuk memperkenalkan anak-anak Petrus beserta sebab musabab konfliknya nanti. Tapi juga memprioritaskan storytellingnya lewat adegan-adegan kekerasan yang berlebihan. Ala fatality-nya game Mortal Kombat. Ya, dari kepala benyek terhantam peluru berkaliber besar hingga potongan tubuh berhamburan yang terdampak kentut Lucifer yang menakutkan. Tentu saja gambar-gambar brutal tersebut sudah dipersiapkan dengan begitu manis supaya makin mempercantik setiap aksi Topan dan saudara-saudaranya, terutama Alpa yang dimainkan oleh Lutesa, sang duyung senja yang paling beringas dan tidak waras. The Big Four seperti juga film-filmnya Timo sebelumnya boleh dibilang nggak pernah gagal saat menghadirkan adegan berdarah namun juga terlihat indah secara bersamaan. Salah satunya adalah adegan ketika kentut Lucifer beraksi dengan iringan The Symphony nomor 7-nya Beethoven. Adegan yang auto bikin merinding sambil teriak, "Ini baru namanya sinema." Urusan orang bacok-bacokan, ini mah Timo udah hatam. Lalu bagaimana dengan bagian komedi? Nah ini, menurut gue nggak semua akan tepat sasaran ke targetnya sih. Bakal ada yang bikin gue ketawa kenceng. Sebaliknya ada juga beberapa momen
dagelan yang nasibnya kurang beruntung alias ya bagi gua nggak lucu. Tapi ya untungnya Timo nggak egois. Referensi lawaknya bisa dibilang cukup bervariatif. Jadi dikembalikan lagi kepada selera humor masing-masing penonton. Penonton nantinya dipersilahkan untuk mau cocok untuk ketawa dengan adegan kocak yang mana. Pada akhirnya The Big Four dapat dikatakan berhasil mencolok mata sekaligus juga menggorok dalam tanda kutip saraf tawa kita. Dari lawakan sambil pukul-pukulan yang mengingatkan kita dengan filmnya Jackie Chan, hingga ke lelucon konyol seperti manusia 6 juta dolarnya Ali Shahab yang dibintangi oleh pelawak legendaris Dono, Kasino, dan Indro. Duet maut antara komedik dan aksi sadistik nantinya berhasil menghasilkan banyak visual kebrutalan yang menggelitik. Termasuk saat melihat tubuh hancur tinggal sisa kaki doang yang justru bikin gue ketawa ngikik. Apaan sih ketawa jelek banget. Lanjut. Daya hibur The Big Four pun semakin lengkap dengan koreografi baku hantam yang gak asal tendang dan gak asal tonjok. Saat Abimana dan musuh-musuhnya adu jotos misalnya. Tiap gerakan berkelahi ataupun jurus bela diri jalanannya nih diperlakukan senyata mungkin, kayak orang yang berantem betulan. Walaupun ini komedi, action komedi, The Big Four tetap menampilkan bagian action yang tidak main-main. Ditandemkan juga bersama kinerja kamera yang ikutan babak belur dan jungkir balik di bawah komandonya Batara Gumpar. Hasilnya mau itu adegan tempur tangan kosong ataupun tawuran pakai senjata, pisau, atau tembakan, pistol, atau juga nanti ada basoka, segala pertunjukan aksinya terasa lebih powerful, sekaligus juga kian sengit. Apalagi ditambah skill berlakon dari masing-masing pemeran yang terbilang tai banget. Karena menurut gue berakting agar terlihat serius aja udah susah. Apalagi di sini harus juga bisa lucu pula. Namun Lutesa serta barisan cast The Big Four menyelesaikan misi mereka dengan jempolan. Begitu juga Timo yang lulus ujian berkat film gobloknya yang gak hanya berisi aksi meledak-ledak. Lawaknya pun ternyata berhasil membuat gue ngakak. Gue masih terkesima lah dengan adegan kentut Lucifer. Yang diiringi dengan Beethoven Simfoni nomor 7, salah satu favorit gue, yang mengingatkan dengan openingnya The Fall. The Fall-nya Tarsem si Tarsem. Pokoknya ini akhirnya ada film Indonesia yang goblok kayak gini. Setelah drama serius, horor, dan juga film superhero, akhirnya ada film Indonesia yang benar-benar konyol. Konyol yang walaupun konyol tapi dibuat dengan serius. Selamat buat Timo Cahyanto karena filmnya sudah benar-benar menghibur sekaligus jadi film yang salah satu film paling menyenangkan tahun ini. Pokoknya yang belum nonton langsung
melaju ke Netflix karena filmnya baru tayang 2 hari yang lalu. Thank you yang sudah mau mendengarkan podcast Kripik Film sampai ke menit 10 ini. Tumben nih, nggak lama. Thank you sekali lagi yang mau mendengarkan. Sampai jumpa di podcast Kripik Film selanjutnya di episode-episode berikutnya. Gue Rangga. Thank you. Ciao.